Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas dalam persamaan reaksi adalah menyetarakan persamaan reaksi. Nah, dari materi persamaan reaksi sebenarnya ini adalah materi inti dalam persamaan reaksi kimia, menyetarakan. Apa itu menyetarakan? Menyetarakan ini asal katanya dari setara. Setara itu apa? Setara itu artinya sama. Jadi maksud menyetarakan persamaan reaksi ini adalah jumlah atom ruas kiri itu sama dengan jumlah atom ruas kanan. Apa batasnya? Batasnya itu adalah tanda panah. Ibu akan kasih kamu contoh 1. C2H4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ruas kiri itu sebelum tanda panah, nih ruas kiri. Ruas kanan itu setelah tanda panah, nih ruas kanan. Nah, biasanya dalam soal itu akan ditanyakan, apakah reaksi berikut ini setara? Jika tidak, maka silakan kamu setarakan. Bagaimana cara kita menyetarakannya? Langkah pertama adalah kamu harus cek terlebih dahulu apakah atom di ruas kiri itu sama dengan atom di ruas kanan jumlahnya. Jadi ceknya harus satu-satu. Di ruas kiri coba ada atom apa aja? Ada atom C, ada H, dan ada O. Maka kita cek apakah jumlah C di sebelah kiri itu sama dengan jumlah C di sebelah kanan. Jumlah C di sebelah kiri itu ada 2. Ya, ini 2. Nah, kemudian jumlah C di sebelah kanan itu cuma 1. Ini kan CO2, C-nya jumlahnya 1. Berarti sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Maka jumlahnya tidak sama, berarti dia tidak setara. Yang H di sini 4 ya, H4. Sementara di sini cuma 2, H2. Berarti yang kurang yang di sini, yang di kanan. Yang kanan 2, yang kiri 4. Maka dia nggak setara. Kemudian atom apa lagi? Atom O. Atom O di sebelah kiri itu 2 jumlahnya. Di sebelah kanan ada 3. Dan tanda mana 3? 2 di 2 yang ini ya, CO2 2 yang ini, 1 yang ini, O-nya 1. Ya kan? Jadi jumlahnya 3. Jadi O di sebelah kanan itu jumlahnya 3, O di sebelah kiri itu jumlahnya 2. Dari yang kita cek tadi, maka kita bisa simpulkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan jumlah atomnya tidak sama, maka persamaan reaksi ini tidak setara. Maka yang harus kita lakukan adalah menyetarakan. Bagaimana cara menyetarakan? Cara menyetarakannya adalah dengan menambahkan koefisien pada senyawa atau ruas yang kekurangan atom atau unsur. Ya, ingat ya, beda koefisien sama indeks. Kalau yang 2, 4, 2, 2, 2 ini itu namanya indeks. Kalau koefisien itu angka yang di depannya. Ya, kayak misalnya contoh 2H2SO4. Nah, ini adalah koefisien ya. Kalau ini indeks, Ibu udah jelaskan berkali-kali sama kamu ini ya. Nah, bagaimana kita cek K? Tadi kan C yang di sebelah kiri itu 2. C yang di sebelah kanan 1. Yang kurang yang mana? Yang kurang yang di sebelah kanan kan. Maka kita tambahkan koefisien di sebelah kanan. Kita tambahkan koefisien di bagian yang kurang. Berarti yang di sebelah kanan yang kita tambahkan. Kita tambahkan di sini kan. Nah, koefisien itu kan angka di depan. Kita tambahkan di sini. Angka berapa yang harus kita tambahkan supaya jumlah C ini 2? Berarti kita harus tambahkan 2 juga. Nah, kalau kayak gini C-nya udah 2 kan. Nah, berarti udah setara kan C-nya. Sudah ya, udah setara. Kemudian H lagi ya. H di sebelah kiri ini ada 4. Di sebelah kanan cuman 2 ya. Berarti kita tambahkan berapa di sini supaya H jadi 4? Tentu kita tambahkan 2. 2 kali 2 4. Ini 4 kan? Berarti sudah setara. Sekarang O di sebelah kiri ini 2. Di sebelah kanan jumlahnya, ingat, ini tadi kan 3 nih, tapi setelah kita tambahkan koefisien jadinya berubah. Di sini ada berapa? Sini O yang di sini ada 4. 2 kali 2 ada 4 ya. O yang di sini ini ada 4. Kemudian O di sini ada 2. 2H2O, berarti O-nya ada 2 kan? 1 kali 2 2. Berarti berapa jumlah O di sebelah kanan sekarang? Jumlah O sebelah kanan sekarang ada 6 ya. Sementara di sini 2. Jadi berapa kita tambahkan yang kurang? Berarti berapa kita tambahkan koefisien di depannya supaya O yang di sini ikut jadi 6? Tentu kita tambahkan di sini adalah
3. Jadi 3O2. Nah, kalau kayak gini apakah sudah setara? Karena nggak ada lagi unsur yang mau kita setarakan kan? Jadi apakah ini sudah setara? Kita cek. Sini C-nya 2 kan? Sini juga 2. 2C, O2. Jadi C-nya juga 2. Sini hanya 4 kan? Nah, di sini juga 4. H2H2O, berarti hanya ada 4. 2 kali 2, 4. Di sini O-nya 6 kan? Nah, di sini juga 6. Kayak tadi ya, 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Maka, karena sudah kita tambahkan koefisien dan jumlah atomnya sudah sama, maka persamaan reaksi ini jadinya setara. Contoh soal yang kedua yaitu Al ditambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. Caranya masih sama. Pertanyaannya masih sama. Apakah reaksi berikut setara? Jika tidak, silakan kamu setarakan. Nah, untuk pertama kita harus cek lebih dahulu apakah atom di ruas kiri itu sama dengan atom yang ada di ruas kanan. Al2 di ruas kiri itu cuma ada 1. Ya, ini Al cuma ada 1. Di ruas kanan juga ada 1. Maka Al sudah setara. Kemudian kita lihat Cl. Nah, ingat ya, H dan O selalu disetarakan terakhir. Nanti kita akan bahas. Kita lihat H dulu lah. H di sini cuma 1, di sini ada 2. Berarti yang di sini yang kurang, ya. Nah, Cl di sini ada 1, di sini ada 3. Berarti sini yang lebih, sini yang kurang. Ingat ya. Kita menyetarakan, kita meletakkan koefisien di tempat yang kekurangan unsur atau atomnya. Nah, jadi karena tidak setara, maka kita mulai menyetarakan satu-satu dari Al dulu. Al sini 1 udah setara, berarti nggak perlu kita setarakan kan. Sekarang Cl dulu. Cl dulu ya, jangan H. H dan O itu disetarakan terakhir. Ya, H dan O biasanya disetarakan terakhir. Berarti kalau misalnya ketemu H sama Cl, Cl dulu yang kamu setarakan. Nah, Cl di sini cuman 1, di sini 3. Berarti yang di sini kan yang kurang. Kalau di sini kurang, maka di sini kamu tambahkan. Ya, kamu tambahkan koefisien. Berapa di sini kita tambahkan supaya di sini juga jadinya Cl-nya 3, sama kayak di sini. Berarti di sini kita tambahkan berapa? Kita tambahkan 3. Nah, kalau kayak gini jadinya 3HCl, berarti Cl-nya ada 3, H-nya juga ada 3. Nah, sekarang kita lihat Al udah setara, Cl udah setara, H-nya lagi. H di sini jadi 3. Ya kan? Di sini ada 2. Berarti mana yang kurang? Di sini kan yang kurang. Kalau di sini dikurang, berarti di sini yang kita tambahkan. Angka berapa yang harus kita tambahkan di sini? Ayo, angka berapa? 1. Kalau 1 kita tambahkan di sini, dia jadinya hanya jumlahnya 2. Kalau 2 kita tambahkan di sini ya, jadi 2H2, jadinya totalnya 4. Sementara yang kita butuhkan 3. Kalau kamu letak 1, dia tetap 2. Kalau kamu letak 2, dia jadinya 4. Kalau kamu letak 3, ya 3H2 jadinya 6. Jadi berapa tepatnya kita letakkan angka di sini? Jadi tepatnya kita letakkan berapa di sini? Nah, kalau kita bisa perkirakan, kita bisa letakkan di sini 3/2. Coba kamu hitung-hitung. 3/2 dikali 2. 3/2 dikali 2. Ini coret kan? Berarti berapa? 3. Maka dia jadi 3/2. 3/2 H2 itu sama dengan 3. Maka di sini hanya sudah setara. Tapi masalahnya koefisien itu jarang sekali dalam bentuk bilangan pecahan. Sementara ini 3/2 adalah bilangan pecahan. Maka kamu harus menghilangkan penyebut dari 3/2 ini. Jadi kita jadikan dia bilangan bulat. Bagaimana caranya? Kita kalikan 2. Kenapa harus kalikan 2? Karena penyebutnya 2. Kalau penyebutnya 3, kalikan 3. Kalau penyebutnya 6, ya kalikan 6. Jadi kita kalikan 2 supaya ini nih hilang. Nah, jadi semuanya kita kalikan 2, bukan ini aja. Jadi semuanya Al, HCl, AlCl3 dan H2 itu kita kalikan 2. Oke, bagaimana caranya? Al dikali 2 itu sama dengan 2 Al, ya. Al dikali 2
2Al. Ditambah 3HCl dikali 2, koefisiennya saja yang kamu kalikan. Berarti 3 dikali 2, 6. Berarti jadinya 6HCl. Ya. Kemudian menghasilkan AlCl3 dikali 2. Berarti dia, ini kan 1 nih di sini nih harusnya, tapi nggak pernah dibuat ya. Ini 1, berarti 1 kali 2, 2. Berarti 2 AlCl3. Ditambah 3/2 dikali 2. Tadi ya, 3/2 dikali 2 berapa? 3. Jadi hasilnya 3H2. Kita cek apakah atom-atomnya sudah setara. Nah, di ruas kiri Al ada 2, di ruas kanan Al juga ada 2. Ya, ini 2Al, 2Al. Di ruas kiri hanya ada 6 HCl kan, berarti hanya ada 6. 1 kali 6, 6 ya. Di sini juga hanya ada 6. 3H2, berarti 3 kali 2, 6. Di sini ruas kiri Cl-nya juga ada 6. Ya, 6 HCl, berarti itu artinya kan 6 kali HCl-nya. Berarti hanya 6, Cl-nya juga 6. Di sini juga Cl-nya 6. 2 AlCl3, berarti Cl3 kali 2, 6. Berarti Cl-nya di sini jumlahnya 6. Nah, karena udah sama jumlahnya atom ruas kiri dan ruas kanan, maka dia kita sebut sebagai persamaan reaksi kimia yang sudah setara.